Lanjut mengenai penyelundupan ini, kita sudah terhubung dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Sukabumi, ada Pak Budi Hardiono. Pak Budi, terima kasih sudah bergabung di NTV Crime hari ini. Jadi ada IRT yang menyelundupkan narkotika di tempat Anda bertugas saat ini, Pak. Ketahuannya gimana, Pak? Oke, selamat sore Mbak. Salam sehat sebelumnya. Oke, mohon izin Mbak. Sebelumnya tentunya kami mengadakan persiapan yang matang sesuai dengan instruksi pimpinan Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Andrianto dan juga Bapak Dirjen Pemasyarakatan Pak Masyudi, diperkuat oleh sosialisasi yang selalu diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Pemasyarakatan di Jawa Barat. Eh, Semua persyaratan, semua sapras kami perlengkap dan juga kami bentuk tim untuk penyambutan tamu-tamu kunjungan Lebaran dari keluarga warga binaan. Kami melaksanakan kunjungan Lebaran itu selama 3 hari. Hari pertama membludak, tamu banyak, namun aman dan kondusif. Kami tidak menemukan barang terlarang. Hari kedua sama, tamu membludak juga, aman dan kondusif dan tidak menemukan barang terlarang. Tapi di hari yang ketiga, sekitar pukul 10, kami kedatangan tamu, satu orang ibu rumah tangga dan membawa anak kecil lebih kurang usia 3 tahun, maaf, 3 tahun. Beliau melakukan pengambilan nomor antrian, setelah itu masuk ke bagian pendaftaran. Pendaftaran itu semua tercatat, alamat di mana, KTP asli ada apa tidak, dan yang dikunjungi siapa. Kebetulan dikunjungi warga binaan kami ada yang di dalam. Oke. Setelah melakukan pendaftaran, masuk ke ruangan penggeledahan barang bawaan. Barang bawaan yang dibawa sementara sama yang bersangkutan itu steril. Tidak menemukan barang-barang terlarang. Namun, di saat pemeriksaan fisik, barulah kami menemukan yang bersangkutan membawa serbuk putih yang kami duga itu narkoba jenis sabu dan 15 butir pil yang kami juga itu merupakan narkoba. Dan itu pun disimpan oleh yang bersangkutan, dibungkus, dikemas dengan plastik, di double tip sama yang bersangkutan, terakhir dibungkus dengan alat kontrasepsi. Jadi spesifiknya berupa kondom. Dan diselipkan di kemaluannya beliau. Kebetulan di sana kami betul-betul melaksanakan penggeledahan yang selektif, termasuk di bagian vital tersebut. Kami pun juga menyiapkan pembalut sama pampers yang baru. Apabila ada tamu kunjungan kami yang ibu-ibu atau perempuan lagi berhalangan, kami juga minta tolong alat pembalutnya diganti dan kami siapkan yang baru. Dan begitu juga pampers. Untuk anak-anak apabila menggunakan pampers, kami siapkan pampers yang baru. Jadi semua masuk ke dalam lapas kami haruskan steril. Sesuai dengan perintah pimpinan. Ternyata yang bersangkutan setelah diperiksa di dalamnya awalnya hanya nampak sedikit saja, Mbak. Ternyata setelah ditarik keluar barang tersebut yang ada di bagian alat kelamin yang bersangkutan. Baik, Pak Budi, yang ingin dikunjungi sebetulnya siapa, Pak? Itu yang dikunjungi pengakuan awalnya saudara, Mbak. Pengakuan awal saudara, Tetapi kerabat. Ternyata itu yang dikunjungin itu adalah teman dari mantan pacarnya. Pengakuan dia setelah kami interogasi lebih dalam. Anak yang dibawa siapa, Pak? Apakah anaknya terkonfirmasi? Itu anaknya, Mbak. Itu anaknya, dan pada hari itu juga kami juga langsung telepon suami beliau untuk segera datang ke kantor untuk mengambil anaknya. Karena nggak mungkin mamanya pasti akan kami proses lebih lanjut. Yang bersangkutan datang hanya membawa anak kecil, tidak ditemani siapapun selain itu? Tidak, beliau cuma berdua. Artinya dengan anaknya. Pak, artinya kita katakan sekarang bahwa ia mencoba untuk menyelundupkan tetapi kemudian tidak berhasil karena sudah melalui serangkaian pemeriksaan gitu ya, Pak ya? Betul, Mbak. Kira-kira seperti itu. Dan dari awal pun pemeriksaan kita sudah siapkan sedemikian rupa supaya kami terciptanya lapas yang bersih di dalam, Mbak. Artinya dari lapas sendiri sudah berkoordinasi langsung dengan polisi? Baik.
Setelah ketemu barang tersebut, kami duga itu narkoba, kami tidak tinggal diam, langsung koordinasi dengan Polres Kota Sukabumi untuk segera datang dan menindaklanjuti temuan kami berikut tersangkanya. Setelah itu kami buat berita acara dan kami serahkanlah barang bukti dan tersangka kepada pihak kepolisian Kota Sukabumi. Oke, tapi pelaku memberitahu tidak Pak, dari mana ia dapat narkoba itu? Kami tidak sampai ke sana, Mbak, untuk menyelidiki. Kami serahkan pihak kepolisian, mungkin dari pihak kepolisian bisa mendalam untuk menginterogasi yang bersangkutan. Oke, layanan bertemu dengan keluarga ini apakah masih digelar hingga saat ini Pak di lapas? Kalau untuk saat kayak ini kami lakukan istirahat, Mbak, karena di dalam ada acara internal buat petugas. Oke. Kami laksanakan 3 hari kunjungan lebaran massal, mulai lebaran pertama tanggal 31 sampai lebaran ketiga tanggal 2. Oke. Oke, Pak Budi, penyelundupan atau percobaan penyelundupan ini apakah pertama kali ditemuannya di lapas tempat Anda bertugas, ataukah mungkin sudah ada kasus lain sebelumnya? Mohon izin, Mbak, saya kebetulan di sana baru 3 bulan. Dan selama 3 bulan ini baru kali ini saya mendapati hal yang seperti itu. Artinya tidak Saya ada nggak kasus tahu di lain, belakangnya. apalagi di saat-saat Lebaran ini? Tidak ada, Mbak. Baru kali ini saya menemukan hal yang tersebut. Oke, peningkatan keamanan sendiri seperti apa Pak selama libur Lebaran ini? Kemudian juga soal layanan yang dibuka oleh lapas, kemudian keluarga bisa bertemu langsung dengan mereka yang menjadi tahanan di sana. Seperti apa peningkatan keamanannya? Baik, Mbak. Sesuai dengan perintah dari pimpinan, bahwa kunjungan lebaran itu pasti kedatangan tamu yang banyak dari hari-hari sebelumnya atau hari-hari biasa. Itu kami juga melaksanakan persiapan yang maksimal, baik dalam simulasi, tata alur, segala macam untuk pelayanan kunjungan itu harus jelas. Dan juga semua yang dikunjungi, berapa orang yang masuk, berapa menit waktu yang diberikan, itu juga tertata dan telah tersosialisasikan. Jadi setiap pengunjung itu kami harap setelah sudah membaca sosialisasi yang telah kami berikan. Dan larangan barang bawaan pun kami sudah sosialisasikan maupun via media. Nah, kalau memang ada pengunjung yang keluar dari koridor yang sosialisasikan yang kami berikan, otomatis kami harap tidak bisa masuk dalam lapas. Oke, jika memang kemudian para tahanan masih bisa bertemu gitu dengan keluarga atau layanan itu masih dibuka, apa yang ingin Anda sampaikan Pak? Apa imbauan Anda khususnya bagi mereka yang ingin berkunjung ke lapas? Baik, kami minta kepada teman-teman atau Bapak Ibu, adik-adik, kakak-kakak yang pengen berkunjung ke lembaga pemasyarakatan, khususnya lapas kelas 2B Sukabumi, sesuai dengan anjuran pimpinan dan itu menjadi kerja kami di lapangan, tolong kami minta kerjasamanya, jangan membawa barang-barang terlarang atau menyeludupi barang-barang terlarang untuk masuk ke dalam lapas. Biar kami bina mereka supaya mereka bisa sembuh dari apa yang tergantung yang terjadi pada mereka. Dan kami pun berharap, mohon kerjasamanya, apabila ada melihat dari luar, telah ada diciri-cirikan yang enggak, bisa menghubungi kami, ataupun kami punya kontak aduan juga, untuk menginformasikan kepada kami, semua ini untuk kebaikan, dan untuk warga binaan kami supaya hilang dari ketergantungan hal yang bersangkutan. Baik, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Sukabumi Budi Hardiono. Pak Budi, terima kasih informasinya di NTV Crime. Salam sehat, kita bertemu di lain kesempatan. Terima kasih, Mbak.